Ibu Rita Wahyu, kalian ini benih targum semua. Oke, kita lihat ya. Ternyata Yesus itu punya anak, saudara. Ini di dalam family tree, Yesus itu punya istri, bahkan poligami. Yesus Kristus punya istri Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Christus. Kemudian Yesus Justus di dalam kitab Kolose 4 ayat 11. Kemudian anak yang bungsu Tamar, daughter of Christus. Ini data dari ini ya, nih screenshot ya, data dari gospel itu sendiri ya. Kemudian saudara lihat di sini ya, mana sebentar. Nah, sebentar tuh, Yesus Kristus the Mesias, Yesua or Jesus of Nazareth, married dengan Maria Magdalena dan Kana. Jadi Yesus itu poligami, istrinya 2. Mana ada Tuhan Bani Israel poligami. Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, itu bukan penghujatan loh ya. Ini datanya, screenshot, tampol ke mukanya Pak Bambang atau Ibu Rita Wahyu, bener gak? He archetes ketisios tauteo ya, bahwa Yesus itu adalah ketisios tauteo, ciptaan, ada ayatnya. Ini kita yang kalian yakini dalam original teks. Kalau nggak percaya original teks, kita lihat di dalam terjemahan ya, Wahyu 3 ayat ke-14. Saya langsung saja dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mana ada Tuhan itu adalah ciptaan? Bagaimana mungkin ya sesembahan orang Yahudi dengan Kristen itu sama, sedangkan orang Yahudi tidak pernah Tuhannya itu adalah ciptaan. Yang harusnya kalian sembah itu Allah, bukan ciptaan. Lalu tadi saya sudah berulang kali sampaikan ya, tapi tidak ada tanggapan yang berarti. Cermati, buka pikiran kalian secara seksama dengan waktu-waktu yang sesingkatnya. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, di dalam tafsir Rasag, siapa Tuhannya orang Yahudi? Innallaha rabbuka, screenshot. Tampol juga ke Pak Bang Rusena atau Ibu Rita Wahyu, bener nggak yang saya baca? Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Orang Yahudi, Rasag, kalian tahu nggak siapa Rasag? Rabi Sadia Gaon, rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi, mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Sekarang saya minta, tolong jawab, di mana pengakuan orang Yahudi kalau Tuhannya itu manusia yang bisa kencing, berak, dan Di mana itu? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi, kalau Tuhannya orang Yahudi itu Allah, ada ayatnya saudara. Tafsir Rasag Exodus 20 ayat kedua. Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ada. Makanya tidak heran kalau ada orang Yahudi beribadah di masjid. Bantah dalil saya, bukan dengan terjemahan. Dor. Ya gitu ya Mbak Ica ya, narasinya ya sangat mulia ya Mbak Ica. Narasi mereka berak, kencing gitu ya narasinya. Iya. Oke. Itu jangan keluar lagi ya Bang Nandar ya. Karena itu kan kata-kata yang Nandar, yang diblokir peringatan siapa? Nandar, Zulkifli ini 2 orang yang luar biasa kawan-kawan sekalian. Mulutnya itu penuh rahmat dari Allah. Ya lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, waktu saya ya. Nah, gini loh, si Zulkifli bilang katanya Allah menggambar sketsa, itu apa Ini saya modelnya? mulai nggak Bang? Bang Mari, Iya, saya makasih mulai. Mbak Ica. Katanya Allah menggambar sketsa. Ini pantas aja orang Islam banyak yang murtad masuk Kristen. Dia bilang Allahnya ngegambar kayak anak TK. Gimana sih konsepnya? Ini Zulkifli ini bikin Islam banyak yang murtad aja. Udah banyak yang murtad, makin banyak lagi. Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 101 dong. Di pause dulu waktunya. Mbak Ica. Parah ini Zulkifli guys. Zulkifli bilang Allah ngegambar loh. Allahnya ngegambar kayak ikut lomba TK. Aduh, gimana sih Jul? Pantes setiap tahun banyak yang murtad. Ya nggak betah lah dibilang Allahnya ngegambar balap lomba sama anak TK. Ya. Tolong diiniin juga Bang siapa? Kata-katanya tolong di apa ya supaya tidak Lah Zulkifli yang bilang Allah menggambar kok. Iya ya sudah. Ya dia sudah minta ya. Ini nih, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Tuh, Al-Quran sendiri loh yang bilang. Kalau mau bantah ya kayak kamu muntah ke Nandar, itu kamu bantah sama terjemahannya, jangan sama kitanya. Bantah itu sama Islam yang menerjemahkan. Kok bisa bilang Allah itu punya nggak punya istri? Nah, kalau kalian bilang Tuhan Yesus itu nikah, kebalik. Justru Allah itu yang punya istri dan punya anak. Bang Kiamat tolong tunjukin dalilnya. Tadi An-Najm ayat 19 sampai 21, ayat 19 sampai 20 di pause dulu. Baik. Ya. Nah ini
Ya, menurut pagan Quraisy, Allah punya 3 anak perempuan, Al-Manat, Al-Uzza, dan Lata. Ini kalian mau bilang apa? Allah nikah atau jina? Gitu loh. Dia punya anak nih, Allah punya anak nih. Hasil pernikahan dia dengan dewi-dewi bulan. Gitu loh, karena Allah itu sesembahan pagan, kawin. Kalau kalian bilang Allah itu nggak nikah tapi punya anak, terus kalian mau bilang apa? Allah berjina kumpul kebo sampai punya anak, gitu kan nggak mungkin. Jangan menghina Allah lah. Kalian itu suka menghina Allah, nuduhnya ke kita. Kalian itu nggak punya ilmu. Kalau ngomong suka asal-asalan, ngomong tentang Alkitab asal-asalan, ngomong tentang Al-Quran juga asal-asalan. Tapi nggak terima, giliran kita lucutin ajaran kalian, malah kalian kabur-kaburan, malah bilangnya menghujat. Nah, ternyata udah kebantah, Allah itu bukan Tuhannya Musa. Nah, sekarang kalian kabur, mau melarikan Tuhan Yesus nikah. Ternyata terbantah lagi, Allah berkelamin laki-laki dan Allah menikah. Al-Ikhlas ayat 3, Allah tidak beranak. Kenapa Allah nggak beranak? Karena Allah itu berkelamin laki-laki, makanya dia nggak bisa brojolin bayi. Bukan saya mau maksa Allah itu makhluk, memang Allah itu makhluk kata Al-Quran, bukan kata saya, bos. Nah, Bang Kiamat tolong tunjukin Sunan Abu Daud 3710. Makasih ya Bang Kiamat. Di pause dulu waktunya. Sunan Abu Daud 3710. Sunan, masih 2 menit, lumayan, alhamdulillah. Sunan Abu Daud 3710. Scroll sampai ke bawah. Tidaklah datang kiamat sampai sebagian umatku menyembah berhala. Nah itu Bang Kiamat, bawa lagi. Ya. Ya, tidak akan datang kiamat sampai sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Nah itu, Allah kalian aja memastikan bahwa Islam itu penyembah berhala dan musyrik. Itu sebagiannya. Gimana dengan nasib sebagian Islam? Oke lah, kalau 1,8 miliar itu ada kira-kira 600 sampai 800 yang sesat, 900 yang sesat, 900 juta. Nah, Bang Kemat tolong tunjukin hadis Ibnu Majah 4010. Ibnu Majah 4010. 4010 4010 Ibnu Majah. Nah, ini nasib sebagian Islam ya. Nah, di sini Muhammad berkata, sungguh sebagian umatku yang sebagiannya lagi sudah menyembah berhala, ini sisa sebagian, akan meminum hamer dan mereka menamai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik, dan Allah menutupi kehidupan mereka dan menjadikan mereka monyet dan babi. Itu loh nasib kalian. Nasib kalian tuh jadi musyrik kalau nggak jadi babi. Nah itu. Malik minta tolong kata-katanya. Itu hadisnya jelas. Iya, tapi tolong. Loh itu hadisnya bilang kera dan babi, memang benar kera dan babi. Iya, nadanya tolong ada ini. Oh iya. Waktu jalan tetap ya. Jadi nasib kalian itu, iya, jadi gitu Julkipli, kamu susah-susah jualan Islam, maksa-maksa Islam, masuk masa-masa orang masuk Islam, kamu kasih duit, kamu kasih nasi padang, kamu kasih nasi bungkus. Rupanya kalian menjadi musyrik. Kalau nggak jadi musyrik bilangnya 2, kalau nggak jadi musyrik jadi babi. Sia-sia kalian tuh, ngapain jadi Islam? Nggak usah lah. Udah tobat. Ayo, tobat. Oke, selesai. Sudah ya. Masih ada 7 menit, 7 detik, bentar ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke Ustaz Juma. Iya. Oh, saya dong. Malik. Habis Malik saya. Kak Ahmad. Kita mulai ya. Ya. Jadi begini ya. Tadi si Zulkifli mengatakan ini ya. Allah itu bukan makhluk, tetapi dia tidak bisa menjawab ketika di sini dikatakan di hadis Muslim 4793. Di sini hadisnya sahih ya, bro ya, sahih ya. Anda mesti belajar lagi. Jadi jangan bilang kelas saya tidak seperti kelasmu dan seterusnya, tapi Anda sendiri nggak paham apa-apa tentang kaidah Islam, ya. Jangan nanti saya tunjukkan keilmuan Anda itu kosong di sini ya. Hati-hati mulut Anda. Ya, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Tangan apa di sini? Tangan apa? Tangan kiri. Salah, tangan kanan. Jadi tangan Allah itu dua-duanya kanan. Karena Allah adalah makhluk. Tadi kan udah dijelaskan, Allah itu laki-laki, berkelamin laki-laki. Ya.
Dan juga kalau saya tunjukkan lagi nih hadisnya, hadis sahih juga ini ya. Jadi saya nggak level dengan hadis doif. Ya, di sini hadisnya sahih Anda baca. Jadi Anda kalau menjelaskan Islam harus dengan kaidah Islam. Jangan ada kabur-kaburan karena saya tahu kaidah Islam itu ada yang mengatakan kalau Allah adalah makhluk. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Allah menulis Taurat selama 40 tahun. Ya silakan, ini agak buram ya. Jadi Allah menulis Taurat itu selama 40 tahun. Dan di dalam Al-Maidah ayat 13, ternyata karena firman itu adalah perkataan Allah atau berasal dari mulut Allah, dan kemudian diubah-ubah oleh manusia, artinya mulut Allah sedang diobok-obok. Nah itulah. Jadi ketika di situ dikatakan ya, kemudian di Al-Hijr ayat 9, Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah lagi dan lagi. Ternyata ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh kambing. Nah itulah kemahakuasaan Allah. Karena apa? Karena di dalam kekristenan kami nggak mengenal Allah yang tidak maha kuasa. Itu nggak kami kenal. Kalau yang kayak begini yang nggak konsisten, itu memang betul adalah makhluk. Nah makanya umat Islam, contohnya si Zulkifli dan Sunandar ini memang menyembah makhluk yang tidak maha kuasa. Saya bisa tunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ratusan ayat itu hilang dan dihapuskan. Ini ya saya tunjukkan. Boleh di pause, tapi langsung aja deh, udah buka. Iya. Jadi di sini ya, di sini banyak belajar ya, 111. Ini saya tunjukkan bukunya. Jadi ini ya, Zulkifli, kamu banyak belajar tentang kaidahmu supaya nggak kosong, supaya nggak jadi pepesan kosong di sini. Nih, saya tunjukkan ya, 111 ya. Di sini Al-Quran itu mengalami perubahan, makanya Al-Quran itu ada banyak versi. Jadi semakin menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Jadi Allah tidak konsisten, Muhammad pun bukan Islam. Nanti aku jelaskan. Bahkan Muhammad itu adalah Allah, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Ya, kalau Anda endurance-nya kuat, kita bisa dapat panjang. Ya, jadi di sini dikatakan apa? 238 ayat. 42 ayat. Di sini terus ada 138 ayat. Diapakan ini? 230 ayat, 31 ayat apa? Terhapus. Bayangkan. Ayat-ayat Al-Quran dihapus. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu acak-acakan. Itulah. Jadi ketika diperlihatkan data seperti ini, Anda mau jawab apa? Jadi terlihat ya. Karena apa? Karena di dalam hadis Ahmad 22350, di situ Muhammad itu diutus untuk umat yang buta huruf. Tetapi dikatakan di dalam Al-Quran untuk seluruh alam. Jadi untuk seluruh alam yang spesifiknya apa? Umat yang buta huruf, wanita, anak-anak, dan orang tua renta. Itu Anda baca hadis Ahmad 22350. Ya. Kemudian di dalam hadis Nasai yang tadi saya tunjukkan, Nasai volume 6 buku 49 hadis nomor 5381. Di situ Allah itu makhluk yang tadi saya bilang menulis Taurat dengan tangannya. Itu dengan apa? Tangan kanannya. Jadi tangan Allah itu ada dua di sebelah kanan, dan Allah itu berdiri di atas kursi di arsy, dan setiap 1/3 malam Allah turun ya. Silakan. Oke, giliran saya. Ya, jadi ya beginilah kalau umat terjemahan ya. Allah menulis, Allah Mulai, Bang. berkata, Allah melihat, Allah memberi, dan seterusnya. Allah mensifati dirinya agar diketahui oleh makhluknya. Allah melihat dengan apa? Manusia memahaminya mata. Orang menulis, manusia mensifatinya apa? Dengan tangan. Allah berfirman, manusia bersifatinya dengan berkata. Demikianlah Allah menerangkan dirinya. Tapi Allah laisa kamislihi syai. Menulisnya Allah tidak sama menulisnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama melihatnya makhluk. Anda belajar dululah kaidah. Ya, Anda harus belajar kaidah. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dimakan kambing, firman dimakan kambing. Ya nggak apa-apa firman dimakan kambing, asal jangan firman dibunuh manusia. Firman yang Anda maksud itu adalah lembaran-lembaran, tulisan-tulisan. Tetapi pada hakikatnya umat Islam ada original teksnya. Semua umat Islam itu tahu kitab sucinya. Jutaan manusia menghafal Quran. Lah kitabmu, membacanya aja kamu nggak sanggup. Coba kamu baca kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Bisa kamu baca? Nggak bisa. Yang dari Yunani bisa kamu baca? Nggak bisa. Lalu kamu bisa apa?
Jadi kamu nggak usah bawa narasi seperti itu, karena yang sedang kita bahas ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Apakah sama dengan Tuhannya Kristen yang mohon maaf disunat pada hari ke-8? Sebelum dia disalib, dia ditampar, dia diludahi, dia diseret. Apakah sama? Ya tidak sama. Kalau kami Tuhannya jelas. Tuhan menulis 2 loh batu. Allah Anda katakan menulis Taurat. Ya sama berarti. Yesus menulis Taurat gak? Tidak. Jelas itu ya. Kemudian tadi Anda membawa narasi tentang Allah mendekatkan apa dikatakan tadi Anda membawa hadis apa tadi itu yang menjelaskan bahwasanya saudara ini Ferguson, tolong timernya dihentikan dulu. Hadis apa tadi itu ya? Ini yang membahas tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa umatnya itu adalah pendusta katanya. Umatnya adalah tidak akan terjadi kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Artinya sekarang ini bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena dalil itu mengatakan jumlah mereka 30 orang dan semuanya mengaku nabi. Itu nanti di akhir zaman. Wa innahu sayakunu fi ummati kazzabu thalathuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyu. Mereka mengaku nabi. Apakah di Islam sekarang ada yang mengaku nabi? Enggak ada. Makanya belajar Islam itu harus benar-benar pada kaidah yang sebenarnya. Wa iza wudi'a as-saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Ketika mendekati kiamat, umatku ada 30 orang yang kemudian menyesatkan manusia, mengaku nabi. Wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailu min ummatil autha. Jadi belajar Islam itu harus pada kaidah yang sebenarnya dong. Jangan malu-maluin. Ini si kiamat juga kayak gitu. Jadi udahlah ya, kalian tidak akan pernah bisa lolos. Kemudian tadi saya masih ingat si kiamat ini, anak kecil ini ya, yang tidak ngerti apa-apa tentang Islam. Oh, Tuhannya umat Islam itu katanya ke bumi. Ya, saya mohon maaf dengan kata-kata halus saya katakan, nenek lu kiper. Kullu laila ila sama'id dunya. Dia di langit, langit bumi, bukan di bumi seperti Tuhanmu. Di kandang binatang, keluar di sana, disunat pada hari ke-8. Jangan kau samakan. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara, badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu walad, dan seterusnya ya. Belajar lagi ya. Belajar kiamat, belajar. Sudah mulai Surah saya ada Kak Ica? Ada. Kalau misalnya mau mulai bilang ya Bang ya. Halo, suara. Ada. Iya nggak, suara saya ada nggak? Halo, suara saya ada Bang, nggak? Ada. Oke ya. Jadi kita harus, ya, siap saya mulai ya. Jadi tema kita itu adalah, mulai. Tema kita itu adalah apakah sesembahannya Musa itu Yesus? Nah, apakah sesembahan umat Islam itu Allah yang lain? Ternyata orang Yahudi tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu saya buka kembali, bahwa sesembahan orang Islam itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi sendiri. Nah, pertanyaan saya dan Bang Jumat tadi, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup untuk menjawabnya. Kita lihat di dalam gospel saudara, ada Tuhan dengan strata tertinggi, yaitu Lukas 12 ayat 10. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, tetapi siapa yang melawan Anak Manusia akan diampuni. Ternyata derajat Roh Kudus dengan Yesus itu lebih tinggi derajatnya Roh Kudus, karena kalau hujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus ini Tuhan di dalam Perjanjian Baru, harusnya dia Tuhan di dalam Torah. Apakah Musa pernah mengajarkan Roh Kudus? Tidak. Apakah ada tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Tidak. Apakah Tuhan di dalam Torah itu adalah manusia? Tidak. Bilangan 11 ayat 29 atau 29 ayat 11. Tuhan bangsa Israel itu bukanlah manusia, saudara. Nah, sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah manusia, bahkan dia menikah, ya, itu datanya. Saya berani mempertanggungjawabkan data ini. Ada bukunya dari Kristen itu sendiri, punya 3 anak, yang bilang bukan orang Islam. Lalu yang berikutnya adalah bahwa sesembahan orang Kristen itu adalah ciptaan. Itu juga dalilnya dari kitab Kristen, Wahyu 3 ayat 14. Makanya belajar Ibrani dan Yunani. Dari tadi saya tidak ada sanggahan yang berarti loh. Wahyu 3 ayat ke-14, ciptaan Allah.
Nah, kalau kalian mengatakan Allah adalah makhluk, nah kita pun sendiri menyatakan Allah itu adalah sesembahan, ciptaan Allah. Kemudian bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen nih? Pandangan Yudaism. Yudaism memandang Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah. Yahudi saja tidak mengaku Yesus, apalagi Musa menyembah Yesus. Mana ada? Makanya saya tantang loh. Di mana Musa menyembah Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru adalah Tuhan tertinggi. Di mana Musa menulis Ruach HaKodes di dalam Torah sampai meninggal dunia, sampai kiamat ini, bumi ini kiamat, tidak akan ada, saudara. Kemudian roh, ya, ternyata roh ini adalah ciptaan. Saya berulang kali sampaikan ini, kenapa? Karena kalian nggak mudeng-mudeng ya. Ucapan ilahi bla 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 bla, ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh ciptaan daripada Allah ini. Kemudian kembali ke pertanyaan saya yang mula itu ya, kalian bisa baca nggak sih ini mana tadi di dalam, aduh kok bahasa Indonesia, sebentar ya. Di dalam, sebentar saya alihkan dulu ke bahasa Ibrani. Loh, ini bahasa Indonesia, sebentar. Bahasa Ibrani muncul. Oke ya, ini di kitab Yohanes. Oke, Yohanes pasal 14. Nah, orang Kristen mana bisa menghadapi kami? Ini original teks semua yang kami sampaikan loh. Di dalam Yud Dalet, Ibrani ya, 21. Sebentar, bukan Yud Dalet. Sebentar, Kak Ica salah. Itu Yud Dalet. Tuh, sinyalnya lemot, saudara. Mohon maaf ya. Lemot sinyalku ini. Oke. Pelan-pelan aja, Bang. Iya, sebentar ya. Kok sinyalnya lemot? Oke ya. Oke, Hebrew di dalam Yohanes pasal kenapa jadi terjemahan, sebentar ya. Oke, saya buka di dalam perek Yohanes. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya, Yud Dalet di jangkrik. Oke lah, di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27 ada tertulis Ruach HaKodes. Di dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodes, tetapi tidak pernah Musa untuk menyembah Roh Kudus. Tidak ada. Oke. Duh, ini mohon maaf ya, ada kendala sinyal ini. Oke. Oke, saya post lagi ya. Oke, sebentar ya, saya pakai ini aja deh, pakai kursor tangan aja. Kursor tangan. Oke, nah ini bisa ya. Oke, kursornya yang macet ternyata, teman-teman. Di ayat ke-27 atau Sefer Esrim Vestesha. Ya. Oh, pasal ke-26 ayat ke-26. Teman-teman perhatikan di ayat ke-26 ya. Di sini sebentar, Mas nih. Nih, coba perhatikan ya. Di sini tertulis apa? Ruach HaKodes. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26 tertulis Ruach HaKodes. Disembah oleh orang Kristen. Ternyata ini adalah makhluk ciptaan. Ada tulisannya, ada datanya dari Alkitab. Nah, pertanyaan kami, ini sedikit pertanyaan ya. Di mana tertulis Ruach HaKodes? Kalian tidak akan sanggup. Makanya kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu loh.